Salam sehat dan belajar di rumah. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Sebelum belajar, mari berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian mendorong tembok rumah kalian? Apa yang terjadi pada tembok? Lalu, apa yang terjadi pada kursi atau meja yang kalian dorong? Pasti kalian sudah tahu jawabannya masing-masing. Baiklah, akan kita pelajari tentang hal itu pada usaha dan daya. Kompetensi dasar materi ini adalah menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai, yang pertama, menjelaskan konsep usaha. Yang kedua, memberikan contoh usaha. Yang ketiga, menghitung besar usaha. Yang keempat, menghitung besar jarak benda yang dikenai usaha. Yang kelima, menghitung besar daya. Buku cetak yang harus kalian buka adalah pada halaman 76 sampai 79. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Secara matematis, usaha dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. F itu sama dengan gaya, satuannya Newton. Sedangkan S adalah perpindahan benda itu sendiri. Satuannya meter, ya, disimbolkan dengan M. Sedangkan W adalah usaha, yang satuannya adalah joule atau newton meter. Nah, sedangkan daya adalah kecepatan melakukan usaha atau daya persatuan waktu. Nah, persamaannya itu dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan W dibagi T. Dengan penjelasan W sama dengan usaha, tadi satuannya joule, sedangkan T sama dengan waktu, itu satuannya sekon atau detik, sedangkan P adalah daya, joule per sekon, atau yang sering digunakan adalah watt. Contoh soal. Lihatlah, mobil itu menarik sebuah benda atau batu lah ya. Nah, sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton. Sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda itu? Baiklah, kita bahas soal tadi dengan cara kita tulis yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah massa benda, simbolnya M sama dengan 10 kg. Lalu gayanya dengan simbol F sebesar 25 Newton. Lalu kemudian jarak bendanya tadi bergeser, S simbolnya adalah 4 meter. Lalu yang ditanya adalah usaha, simbolnya W. Nah, dalam menjawab kalian tuliskan rumus awalnya, yaitu W sama dengan F dikali S. Nah, kita gantikan nilai F dan nilai S-nya dengan angka yang ada pada diketahui. F sama dengan 25 Newton dikali S-nya sama dengan 4 meter. Nah, 25 dikali 4 adalah 100. Maka satuannya 100 Newton meter. Atau usahanya sebesar 100 joule. Nah, jika kalian mau mencari perpindahan benda atau S simbolnya itu sama dengan W dibagi F. Nah,
Sedangkan kalau kalian mau mencari besar gayanya, itu sama dengan W dibagi S. Contoh soal kedua, seorang pengendara mobil terpaksa mendorong mobilnya yang memiliki massa 500 kg dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat karena kehabisan bensin. Energi yang dikeluarkan untuk mendorong mobil sebesar 12.500 Joule. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Sama seperti yang soal tadi ya, kalian tulis diketahui. W usaha tadi ya sebesar 12.500 Joule. Lalu kedua, massa simbolnya M 500 kg. Lalu percepatan simbolnya A 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang ditanya tadi adalah jarak. Nah, itu menyatakan perpindahan. Simbolnya adalah S. Nah, dari yang diketahui tadi sudah ditulis ya, lalu kita jawab. Sekali lagi tuliskan rumus awalnya, yaitu W usaha sama dengan F dikali S. Nah, F-nya belum ada nilainya tadi pada diketahui. Kita cari dulu. Ingat hukum 2 Newton. F sama dengan massa dikali percepatan. Massa M, sedangkan percepatan simbolnya A. Nah, kita jadikan satu dulu rumusnya. Sehingga rumus usaha dalam soal ini adalah massa dikali percepatan dikali perpindahan. M dikali A dikali S. Nah, kita gantikan simbol-simbol tadi dengan angka yang sudah ada. W adalah 12.500 Joule, kemudian M-nya 500 kg, kemudian A-nya 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, S kan yang ditanya tadi, maka tetap kita tuliskan simbolnya karena belum ada. Lalu 12.500 Joule sama dengan tadi ya 500 dikali 0,5 sama dengan 250 kg meter per sekon kuadrat dikali S. Maka S kita dapatkan dengan rumus usaha dibagi tadi kilogram per meter sekon kuadrat. Ya. Jadi 12.500 Joule dibagi 250 kg meter per sekon kuadrat. Dapatlah 50 meter. Nah, Ibu yakin kalian setiap hari melihat ini. Ya. Nah, dari rumusan daya dapat disimpulkan bahwa daya jika dikalikan satuan waktu S menghasilkan satuan watt sekon atau joule yang merupakan satuan energi. Dari sini muncul satuan energi yang dikaitkan dengan pemakaian energi listrik sehari-hari, yaitu kilowatt hour atau disingkat kWh. Nah, ini ada kalau kalian lihat di alat ukur listrik kalian ya di depan rumah biasanya. Nah, 1 kWh atau kilowatt hour sama dengan kilowatt jam. Dengan demikian adalah sama dengan 10 pangkat 3 dikali 3.600 watt sekon. Ya, karena kan 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon. Sehingga watt sekon itu dapat kita tuliskan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Contoh soal. Sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kemampuan yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam? Nah, diketahui dari soal itu, ingat daya simbolnya adalah P sama dengan 2000 watt dari soal itu ya.
Lalu kemudian T waktunya tadi dikatakan selama 1 jam. Jadi T sama dengan 1 jam yang artinya sama dengan 3.600 sekon. Lalu kemudian yang ditanya adalah W atau energinya. Ya. Kita jawab, tadi ada rumus sudah ya di atas tadi. W sama dengan P dikali T. W sama dengan P-nya kita gantikan, itu tadi ya 2000 watt. Lalu kemudian T-nya kita gantikan 3.600 sekon. Maka tinggal dikalikan 2000 dikali 3.600. Hasilnya adalah 7.200.000 watt sekon atau 7.200.000 joule. Nah, kalau kita mau tulis dalam angka bilangan berpangkat itu sama dengan 72 kali 10 pangkat 5 joule. Nah, rumus yang tadi awal itu adalah P sama dengan W dibagi T. Ya. Maka tadi dalam soal ini, W yang ditanyakan atau energi yang ditanyakan itu sama dengan P dikali T. Terima kasih atas perhatian dan ketekunan kalian. Tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal pada link yang Ibu kirimkan di WA Group sebagai tes evaluasi materi hari ini. Segera ya. Nah, setelah selesai belajar, silakan kalian berdoa menurut agama masing-masing. Nah, materi berikutnya, untuk pertemuan berikutnya adalah tentang pesawat sederhana.